Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Shanti dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 202401010308. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya dengan 6 materi. Baik, kita masuk pada materi pertama, pendahuluan tentang overview cost accounting. Nah, di sini ada definisi akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, akuntansi biaya ini adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, pengalokasian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Nah, adapun tujuannya itu untuk membantu manajemen dalam memahami biaya yang terkait dengan operasi atau kegiatan bisnis lainnya, yang dapat mengendalikan pengeluaran dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan biaya. Nah, adapun fungsi cost accounting-nya itu ada 4. Yang pertama, menghitung biaya pokok produksi, yaitu dapat mengetahui total biaya dalam menghasilkan produk atau jasa. Dan yang kedua itu, mendapatkan rincian harga pokok produk, yaitu dapat merinci apakah harga produk yang sudah ditentukan sudah sesuai dengan harga yang setiap unsur produksi. Dan yang ketiga itu informasi perencanaan biaya dan beban. Nah, sebagai dasar dalam merencanakan biaya produk dan distribusinya. Dan yang keempat atau yang terakhir itu sumber data proses penyusunan anggaran. Nah, di mana dapat menyediakan data yang akurat untuk membuat anggaran perusahaan. Dan selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis cost accounting-nya. Nah, di sini itu ada 4. Yang pertama, standar cost accounting. Nah, dapat membandingkan biaya akurat dengan biaya standar untuk mengukur efisiensi. Dan yang kedua, activity basis cost accounting. Nah, di sini menghitung biaya berdasarkan aktivitas dalam proses produksi. Dan yang ketiga, cost volume profit. Nah, dapat menghasilkan hubungan biaya, volume, dan laba serta menentukan titik impas. Dan yang terakhir, contribution margin. Nah, ini digunakan untuk mengetahui keuntungan dan membantu analisis laba. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Nah, di sini itu ada larangan transaksi yang dapat diharamkan. Nah, ini itu memiliki 2 poin. Yang poin pertama itu barang yang mengandung mudorot. Nah, di mana dilarang melakukan transaksi yang berkaitan dengan barang-barang haram atau berbahaya, seperti khamar, daging sapi, daging bangkai, ataupun larangan yang bertujuan menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua itu larangan bertransaksi pada jasa yang merusak akhlak dan akidah. Nah, ini itu tidak diperbolehkan membiayai usaha atau jasa yang bertentangan dengan nilai-nilai seperti perjudian dan usaha yang dapat merusak moral masyarakat, namun bertujuan untuk menjaga akhlak dan tentangan umat. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip penghimpunan dana bank syariah. Nah, ini tuh memiliki 4 poin. Poin pertama itu larangan riba. Nah, di mana larangan riba ini tidak menggunakan sistem bunga karena termasuk riba yang dapat diharamkan dalam Islam. Sebagai gantinya itu, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil bagi semua pihak. Nah, yang kedua itu prinsip keadilan transparansi. Nah, setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan terbuka. Namun, nasabah ini berhak mengetahui informasi mengenai keuntungan, risiko, serta hak dan kewajiban dalam suatu akad. Nah, yang ketiga itu prinsip kemitraan. Hubungan antara bank dan nasabah bersifat kerjasama atau kemitraan. Namun, keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah,
materi ini adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Oleh karena itu, semua akad dan objek transaksi yang harus jelas agar tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan. Nah, selanjutnya itu prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan. Nah, ini itu memiliki 4 poin juga. Yang pertama itu keadilan, di mana keadilan ini harus memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh nasabah, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Nah, yang kedua itu kemitraan. Nah, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan saling percaya. Dan yang ketiga itu transparansi, di mana bank wajib menyampaikan informasi mengenai produk, biaya, keuntungan, dan risiko secara jelas sehingga nasabah dapat memahami transaksi yang dilakukan. Nah, yang terakhir itu keempat, universal. Nah, universal ini layanan bank syariah yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun golongan karena prinsipnya bersifat universal. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, analisis tujuan asas transaksi dan laporan keuangan bank syariah. Nah, di sini tuh ada tujuan pelaporan keuangan syariah, di mana tujuan pelaporan keuangan syariah ini pada dasarnya adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, sekaligus dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, laporan keuangan syariah ini tidak hanya beridentitas pada aspek material atau keuntungan semata. Nah, selanjutnya kita masuk pada asas transaksi syariah. Nah, di sini itu terdapat beberapa asas utama, di antaranya itu ada 4. Yang pertama, persaudaraan. Nah, persaudaraan ini adalah asas yang menekankan bahwa kebersamaan saling tolong-menolong, hubungan harmonis, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan. Nah, yang kedua itu keadilan. Keadilan ini dapat mengharuskan keseimbangan hak dan kewajiban serta bebas dari riba, gharar, dan praktik zalim. Dan yang ketiga itu kemaslahatan atau maslahah. Nah, ini itu dapat menekankan bahwa manfaat bagi individu dan masyarakat serta tidak hanya beridentitas pada keuntungan pribadi. Dan yang keempat itu keseimbangan. Nah, menurut keseimbangan ini antara kepentingan individu dan sosial, material dan spiritual, serta pembagian keuntungan atau risiko. Nah, dan yang kelima itu universalisme. Nah, bersifat umum dan dapat diterapkan oleh siapa saja selama sesuai prinsip syariah. Selanjutnya kita masuk pada materi keempat, cost system dan cost accumulation. Di sini itu ada cost system. Sistem biaya adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan biaya ke dalam unit-unit produksi ataupun jasa. Namun, biaya yang dialokasikan dapat berupa biaya aktual maupun biaya standar. Nah, di sini juga ada jenis-jenis biaya cost system. Nah, di sini itu memiliki 3 poin. Yang poin pertama itu sistem biaya aktual. Sistem biaya aktual ini adalah sistem harga pokok dari produk atau jasa saat biaya telah ada atau biaya tersebut digunakan. Dan yang kedua itu sistem biaya standar adalah sistem harga pokok dari produk atau jasa yang sesuai harga pokok sebelum produk atau jasa. Dibuat sistem biaya standar yang dicatat atau di akhir periode akuntansi. Nah, yang ketiga itu sistem biaya normal adalah sistem biaya utama sebesar biaya aktual atau serta biaya pabrik yang sesuai berdasarkan tarif biaya setiap unit berdasarkan biaya normal yang ditentukan oleh di muka penentuan biaya total. Selanjutnya kita masuk pada materi kelima, job order costing. Nah, di sini itu ada pengertian metode job order costing dalam akuntansi biaya. Di
yaitu metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan setiap pesanan atau proyek tertentu. Setiap pesanan yang dicatat secara terpisah dapat meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead sehingga dapat memudahkan penentuan harga pokok dan laba secara akurat. Sedangkan proses costing atau metode harga pokok proses adalah metode perhitungan biaya produksi yang berdasarkan proses dalam periode tertentu, lalu dapat dibagi dengan jumlah unit yang dapat dihasilkan. Nah, adapun karakteristiknya itu Job-Value Costing, yaitu memiliki 4 poin. Yang pertama, perusahaan memproduksi berdasarkan pesanan khusus. Nah, yang kedua itu biaya hitung per pesanan. Dan yang ketiga, biaya yang dapat dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Adapun biaya langsungnya itu seperti bahan baku dan tenaga kerja. Dan biaya tidak langsung itu seperti overhead. Nah, yang keempat itu harga pokok produksi. Per unit dapat dihitung setelah pesanan tersebut selesai. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-6, proses costing atau harga pokok proses. Nah, di sini itu ada pengertian proses costing. Proses costing atau yang sering disebut sebagai harga pokok proses adalah salah satu metode dalam akuntansi biaya yang digunakan secara khusus untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur yang dapat memproduksi barang secara massal, namun seragam atau homogen, dan proses produksinya berjalan terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, adapun ciri-ciri proses costingnya itu ada 4. Yang pertama, produksi berjalan terus-menerus atau pabrik yang beroperasi setiap hari tanpa menunggu pesanan terlebih dahulu. Contohnya itu seperti semen yang dapat terus memproduksi meskipun belum ada pembeli yang memesan. Dan yang kedua itu produk yang dihasilkan seragam atau homogen. Nah, satu unit yang memiliki spesifikasi, bentuk, dan kualitas yang sama persis. Nah, yang ketiga itu biaya yang dapat dikumpulkan departemen. Biaya yang dicatat per pesanan dapat melainkan dikelompokkan berdasarkan bagian produksi. Dan yang keempat itu proses bertahap. Produksi proses di akhir periode melewati beberapa departemen secara berurutan sebelum jadi barang yang ada dalam proses.